Angkatan Laut Iran gelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka persiapan Gulf Day. Pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Sementara itu pemirsa, masih terkait keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tak mempermasalahkan bila tim Iran nanti bertanding di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan dengan nada bercanda, Trump menambahkan bila Iran menang itu hal yang ia khawatirkan. Said it, I'm okay. Are you? Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. But look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea? I have no idea. Would be hard to believe, actually. But I think let him play, right? Ya, sementara itu pemirsa, meski menjadi peserta lolos Piala Dunia, namun pejabat Iran ditolak masuk ke Kanada dan akhirnya batal menghadiri Kongres FIFA. Ya, Iran sedianya hadir ke Toronto menghadiri Kongres FIFA di Vancouver, Kanada. Namun mereka dilarang masuk ke negara tersebut saat tiba di bandara. Laporan kantor berita Tasnim menyebut delegasi Iran termasuk Presiden Federasi Mehdi Taj dicegah masuk petugas imigrasi. Laporan itu merujuk pada IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran di mana Mehdi Taj merupakan mantan anggota Korps Pengawal IRGC. Juru bicara Menteri Imigrasi Toh Aith menyebut IRGC akan selalu ditolak datang ke Kanada dengan alasan menjaga keselamatan warga. Alasan ini juga dipakai FIFA di mana Iran diperkenalkan ikut Piala Dunia asal tidak menyertakan anggota yang terkait IRGC.
Ya, Kongres FIFA di Kanada panas. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob menolak berjabat tangan dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Ya, inilah momen ketegangan yang terjadi di Kongres FIFA Kanada. Ketegangan melibatkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Federasi Sepak Bola Palestina menolak berfoto dengan Federasi Israel. Momen penolakan foto ini terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajob menolak ajakan tersebut dan terus menolaknya dalam berbagai upaya. Rajob tolak berjabat dengan pejabat sepak bola Israel. Bahkan Rajob berteriak, "Kami menderita, kami menderita," sambil menolak dengan halus ajakan Presiden FIFA Infantino. Free Palestine. Ya, viral di media sosial aksi jabat tangan Presiden Donald Trump dan Raja Charles III. Kedua pemimpin negara tersebut terkesan saling mendominasi saat berjabat tangan. Saat dirinya tiba, kepala kerajaan Inggris tersebut disambut oleh Donald Trump dengan jabatan tangan khasnya. Gaya jabat tangan Donald Trump yang cukup agresif memang terkenal dengan sebutan power move. Dengan menarik tangan lawannya ke arahnya, jabat tangan ini merupakan bentuk dominasi. Namun kali ini, sepertinya Trump menemui lawan yang sepadan. Raja Charles terlihat menahan posisinya sehingga tidak tertarik ke arah Trump. Bahkan menarik kembali ke tangannya. Momen ini pun viral dan menarik perhatian publik. Banyak yang melihatnya seakan seperti duel kecil soal mendominasi. Di tengah gegap gempita perayaan Hari Buruh, masyarakat masih dipusingkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Salah satunya harga minyak goreng yang makin mencekik. Bahkan minyak kita yang disubsidi pemerintah sudah 2 bulan menghilang di pasaran. Sudah 2 bulan minyak goreng membuat pusing para ibu. Di Pasar Atas Baru, Cimahi, Jawa Barat, minyak kita subsidi yang diandalkan warga menengah bawah menghilang dari pasaran. Beralih ke minyak goreng kemasan premium atau minyak goreng curah pun bukan pilihan mudah, lantaran harganya sudah meroket. Minyak goreng kemasan premium yang biasanya Rp39.000 per 2 liter, kini dijual Rp43 hingga Rp45.000. Sedangkan harga minyak goreng curah malah jauh lebih mahal, dijual Rp25.000 per liter. Ya, harapan pemerintah ya, kalau saya, menurut saya diturunin lah kalau bisa gitu. Minyak kita langka juga terjadi di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat. Kalaupun ada, harganya meroket jadi Rp22.000 per liter, jauh di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Pedagang memilih menjual minyak kemasan non-subsidi meski harganya mulai meroket. Kini masyarakat menunggu apa solusi pemerintah untuk meredam harga minyak goreng yang sudah 2 bulan membuat pusing masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai langkah strategis untuk menguasai dan mengelola sumber daya nasional demi kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut Presiden, proyek hilirisasi yang dijalankan mulai dari sektor energi, mineral hingga pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi nasional. Prabowo menegaskan hilirisasi sebagai bentuk keberanian bangsa untuk mengelola kekayaan sendiri, sekaligus menghindari ketergantungan pada pihak luas. Dengan semakin banyaknya proyek hilirisasi yang digulirkan, pemerintah optimis mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Kan kita olah semua nikel, boksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia, supaya kita bisa tambah makmur, kita bisa, dan kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas.
kita terbuka. Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya. Tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia.